Halo semuanya, balik lagi. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah peran yang kayaknya udah nggak asing lagi buat kita yang sering ke gereja, tapi mungkin belum 100% kita pahami. Yep, peran pelayan awam atau asisten imam. Mereka itu siapa sih? Dan tugasnya ngapain aja sebenarnya? Oke, kita kupas tuntas ya. Anda pasti pernah lihat kan, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut bantu bagiin komuni, apalagi kalau misalnya rame banget. Atau mungkin di lingkungan Anda ada yang mimpin ibadat. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini semacam imam junior atau ada cerita yang lebih dalam di baliknya? Nah, itu dia yang mau kita cari tahu sekarang. Oke, untuk bisa ngerti peran mereka, kita harus mundur sedikit, lihat ke akarnya. Soalnya, pelayanan awam ini nggak muncul tiba-tiba. Semuanya berawal dari sebuah kebutuhan pastoral yang sangat nyata, sebuah tantangan besar yang dihadapi gereja di seluruh dunia. Jadi, ceritanya begini. Jauh sebelum Konsili Vatikan kedua, para uskup di mana-mana udah mulai sadar akan satu masalah besar. Jumlah umat Katolik itu tumbuhnya pesat banget, sementara jumlah imam ya nggak bisa ngejar. Ada ketidakseimbangan gitu loh. Nah, kesenjangan inilah yang akhirnya bikin gereja mikir, wah kita butuh bantuan nih, terutama dalam pelayanan-pelayanan liturgis. Nah, karena ada masalah tadi, gereja tentu nggak tinggal diam dong. Seiring waktu muncullah beberapa dokumen penting yang secara resmi ngebentuk dan ngejelasin peran baru ini buat kaum awam. Momen-momen inilah yang jadi fondasi peran yang kita kenal sekarang. Coba deh kita lihat prosesnya. Nah, prosesnya itu bertahap, nggak langsung ada begitu aja. Dimulai dari semangat Konsili Vatikan kedua yang pengen banget umat lebih aktif terlibat. Terus, di tahun 72, ini langkah besar nih. Paus Paulus VI lewat dokumen Ministeria Quaedam merombak struktur lama dan membuka pintu untuk pelayanan awam yang baru. Puncaknya ada di tahun 73 lewat Immensae Caritatis. Dokumen inilah yang secara spesifik ngasih lampu hijau buat umat awam jadi pelayan luar biasa Komuni Kudus. Ini jawaban yang sangat konkret atas kebutuhan pastoral tadi. Jadi, ini poin yang krusial banget dan harus kita pahami bedanya. Ada dua jenis pelayanan, pelayan tertahbis, uskup, imam, dan diakon, itu menerima kuasa mereka lewat sakramen tahbisan suci. Beda. Sementara pelayan tak tertahbis, yaitu kita-kita ini, kaum awam, dapat tugasnya lewat penunjukan atau pelantikan untuk fungsi yang spesifik. Peran mereka bukan berasal dari tahbisan. Anda mungkin sering dengar istilah prodiakon, asisten pastoral, atau asisten imam. Sebenarnya mana sih yang paling pas? Nah, di Indonesia, Komisi Liturgi KWI pada tahun 2002 sepakat untuk pakai istilah asisten imam. Kenapa? Simple, karena kata ini paling akurat dan nggak bikin bingung. Kalau prodiakon, itu bisa disalahartikan seolah-olah mereka itu pengganti diakon, padahal diakon itu kan pelayan tertahbis. Kalau asisten imam, jelas banget, tugas mereka ya membantu imam. Oke, kalau tugasnya membantu, terus apa aja yang spesifik boleh mereka lakukan? Apa semuanya? Tentu tidak. Mari kita lihat 3 tugas utamanya. Pertama, dan yang paling sering kita lihat, adalah sebagai pelayan Komuni Kudus. Biasanya ini terjadi kalau misa dihadiri umat yang sangat banyak atau untuk nganterin komuni ke saudara-saudari kita yang sakit. Kedua, mereka bisa memimpin upacara pemakaman. Eits, tapi perlu diingat ya, ini upacara pemakamannya bukan misa arwahnya, dan ini pun hanya kalau imam benar-benar berhalangan. Ketiga, mereka juga bisa memimpin ibadat sabda, misalnya di stasi-stasi yang sangat terpencil di mana nggak ada imam sama sekali. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, yang paling penting buat kita pahami, biar nggak salah kaprah. Peran mereka adalah sebagai asisten. Catat baik-baik ya, asisten, bukan pengganti. Yuk kita bedah lebih dalam. Kutipan dari dokumen gereja ini udah jelas banget. Pelengkap dan karena kebutuhan. 2 kata ini kuncinya. Artinya, peran asisten imam itu bukan bagian standar atau menu utama dalam liturgi. Mereka ada karena memang ada kebutuhan yang nyata dan mendesak. Mereka dipanggil untuk mengisi celah, bukan untuk menciptakan posisi baru yang setara. Perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba lihat. Tugas inti imam itu berakar pada sakramen yang cuma bisa dilayani olehnya. Misa, pengakuan dosa, baptis, dan lain-lain. Nah, tugas asisten ada di sisi lain, membantu meringankan tugas-tugas liturgi imam atau, dan ini kuncinya, mengisi kekosongan hanya untuk ritus-ritus tertentu pas imam benar-benar nggak bisa hadir. Ini peringatan penting dari gereja loh. Kehadiran asisten imam itu jangan sampai jadi alasan buat seorang imam untuk, ya, jadi lebih santai atau lalai dari tugas utamanya.
Peran asisten itu untuk membantu bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pastoral seorang imam kepada umatnya. Mengingat betapa penting dan juga sensitifnya peran ini, ya jelas dong nggak sembarang orang bisa dipilih. Ada kriteria yang sangat spesifik yang harus dipenuhi. Jadi, siapa orang yang dicari bukan cuma yang rajin ke gereja, tapi seseorang yang hidupnya itu benar-benar jadi cerminan iman Kristiani. Moralitasnya harus baik, imannya kuat, dan yang pasti punya cinta yang mendalam pada Ekaristi. Mereka harus jadi teladan. Dan yang gak kalah penting, mereka bukan pribadi yang bisa menimbulkan skandal atau kontroversi di tengah umat. Ini adalah panggilan untuk melayani dengan integritas dan kerendahan hati. Dan kita tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dokumen gereja sendiri menegaskan, justru saat kita membutuhkan para pelayan luar biasa ini, kita juga harus semakin giat berdoa supaya Tuhan mengirimkan imam-imam baru. Jadi peran asisten awam adalah solusi praktis untuk kebutuhan saat ini, tapi sekaligus jadi pengingat konstan akan kebutuhan kita yang lebih dalam akan lebih banyak gembala. Sebuah keseimbangan yang indah antara pelayanan dan doa, bukan?